Haddatsana Musa ibnu Ismail, haddatsana Hamad, akhbarona Bahzu bin Hakim wa haddatsana Muhammad binul Ala wa akhbarona Abu Usamah an Bahzi bin Hakim. Jadi Bahzi bin Hakim bin Muawiyah, lengkapnya gitu. An abihi, dari bapaknya Bahzi, berarti Hakim. An jadih, dari kakeknya, yaitu Muawiyah bin Haidah. Nah, ana Rasulullah, sesungguhnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam iku bersabda siapa Nabi, fi kulli saimati ibilin, iku di dalam setiap hewan gembalaan onta. Jadi saimah itu adalah mawasi alati tur'a fi sohro wal mar'a. Jadi binatang yang digembala di padang rumput dan tempat-tempat penggembalaan itu. Nah, kalau yang dibahas di sini ini adalah onta. Yang dibahas di sini adalah onta. Karena hewannya kan ada kalanya onta, ada kalanya sapi, ada kalanya kambing. Ya. Ini yang dibahas adalah onta. Fi arba'ina, di dalam 40. Di dalam 40. Bintu labunin, utawi onta bintu labun. Onta bintu labun itu onta yang usianya 2 tahun masuk 3 tahun, ya, masuk 3 tahun. Wala yufarroku, dan tidak boleh dipisahkan apa ibilun onta an hisabiha, dari hitungannya onta, ya, dari hitungannya onta. Artinya ya jumlahnya berapa itu dihitung betul. Atau kalau memang itu onta kerjasama, milik bersama, itu juga jangan direkayasa, dipisahkan, sehingga yang asalnya kena zakat jadi tidak kena. Nah, itu juga nggak boleh seperti itu, ya, nggak boleh. Jadi harus jujur apa adanya. Kalau itu onta milik bersama, ya sudah milik bersama. Kalau milik pribadi, ya milik pribadi, jangan direkayasa sehingga lepas dari zakat. Man, barang siapa aktoha, yang memberikan diaman ha pada itu zakatnya, muktajiron, karena mencari pahala. Kalau kola berkata sopo Ibnul Ala, lafadznya muktajiron biha. Jadi kalau redaksi dari Ibnul Ala, Muhammad bin Ala, itu ada bihanya. Kalau yang dari Musa bin Ismail, dari Hamad, itu tidak ada lafadz bihanya. Falahu, maka iku bagi orang ajruha, utawi pahalanya. Waman, dan barang siapa mana'aha, yang mencegah dia, man ha pada zakat onta itu, fa'ina, maka sesungguhnya kami Rasul iku akhiduha,
orang-orang yang mengambil hak pada zakat. Jadi imam itu berhak maksa rokyahnya untuk bayar zakat itu. Barang siapa yang ada niatan nyelintut atau istilahnya nggak mau bayar zakat, entah rekayasa atau gimana, yes tetap tak ambil. Ya, wasat romalih dan separuh hartanya juga diambil sebagai hukumannya itu. Itu asmatan sebagai ketetapan min aza matilah dari ketetapannya Allah. Ya, cuma pengambilan separuh harta sebagai hukuman ini ada yang menjelaskan mansuh, itu sudah tidak berlaku lagi. Ya wes, yang diambil ya zakatnya saja, itu aja, ndak usah ngerampas hartanya. Nah, itu semua adalah ketetapan dari ketetapannya Allah. Laisa tidak ada li ali Muhammadin bagi keluarga Muhammad minha dari zakat tersebut opo sayun sesuatu. Ya, karena memang keluarganya Nabi Muhammad haram makan zakat itu. Jadi kok jangan sampai ada suudzon, itu dipek karo Muhammad, ndak seperti itu. Jadi barang-barang zakat itu haram untuk Nabi Muhammad dan keluarganya. Babu fadhaili zakat, bab kefadolannya zakat. Qala berfirman sapa Allahu Allah Ta'ala yang maluhur. Mathalul ladina utawi gambarannya orang-orang. Yunfikuna yang menginfakkan mereka amwalahum pada harta mereka. Fi sabilillah, di sabilillah. Iku kamasali habatin, seperti gambarannya biji. Ya, biji dari biji-bijian itu yang ditanam. Anbatat yang menumbuhkan apa biji sab'a sanabil pada 7 tangkai. Jadi satu biji ditanam, tumbuhlah 7 tangkai. Bikuli sumbulatin iku bagi setiap tangkai mi'atu habatin utawi 100 biji. Nah, begitu juga infak sedekah itu dilipatkan 7, ya, kemudian dilipatkan 100, berarti 700. Jadi satu biji itu menumbuhkan 7 tangkai, lah di setiap tangkainya ada 100 biji. Jadi dilipatkan 700 kali lipat. Ya. Wallahu dan utawi Allah iku yudhaifu melipat gandakan siapa Allah liman pada siapapun yasa yang menghendaki siapa Allah. Ada juga yang lipatannya lebih dari itu. Ya terserah Allah. Wallahu dan Allah iku wasiun maha luas, alimun lagi maha mengetahui. Hadasana Abu Quraibin Muhammad ibnul Ala qala hadasana Waqi' qala hadasana Abbad bin Mansur qala hadasana Al-Qasim bin Muhammad qala sami'tu Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu, berkata dia Abi Hurairah. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha sesungguhnya Allah iku yakbalu menerima siapa Allah as-shadaqata pada sedekah. Wa ya'khudhuha dan mengambil siapa Allah pada sedekah biyaminihi dengan tangan kanannya Allah. Ya. Ya, sedekah siapapun itu ya kalau memang memenuhi syarat untuk diterima, ya diterima betul oleh Allah dengan baik. Ya. Jadi diambil dengan tangan kanannya Allah.
Nah, ini termasuk hadis mutasabihat sebenarnya. Ngambilnya bagaimana, tidak usah dipikir. Pokoknya sodakohmu yes diterima apik mbek Gusti Allah. Segitu. Kalau tangan kanan, memang tangannya Allah kanan semua. Ada riwayatnya seperti itu. Intinya diterima, diperlakukan baik oleh Allah. Ya, mentok ilmu kita sampai situ. Ya. Adapun tangannya Allah seperti apa itu tidak usah dibahas. Ya, kurang gawean. Fayurab biha, maka mengembangkan, ngeramut siapa Allah pada sodakoh tersebut li ahadikum untuk salah seorang kalian yang sodakoh itu maksudnya. Ya. Kama yurobi, sebagaimana ngeramut sopo ahadukum salah satu kalian muhrohu pada anak kudanya. Ya, anak kudanya. Ya seperti kalian punya anak kuda yang bagus, nah itu kan kalian ramut dengan baik sampai tumbuh besar, sampai bisa dinaiki, dimanfaatkan. Kata sehingga inal lukmata, sesungguhnya suapan. Suapan itu ya suap makanan itu yang dimasukkan ke mulut. Latasiru niscaya jadi apa lukmah misla Uhudin, seperti gunung Uhud. Asalnya kecil, berhubung dikembangkan sama Allah jadi besar. Nah itu gitu. Wa tasdiqu dzalika, dan yang membenarkan demikian itu fi kitabillah, di dalam kitabnya Allah azza yang maha mulia, wajala dan maha agung, yaitu huwa yakbalu taubata an ibadihi wa ya'khudhu shadaqah. Huwa utawi Allah iku yakbal, menerima siapa Allah atau bata pada tobat an ibadihi, dari hamba-hambanya Allah. Ya. Termasuk pertobatan itu kadang ya menyerahkan harta, ya seperti Ka'ab bin Malik itu waktu nggak ikut perang Tabuk, ya diterima tobatnya, tapi dia menyerahkan sebagian hartanya. Tuh. Wayak kudu, dan mengambil, artinya menerima siapa Allah asodakot pada sodakoh. Itu surat Tobat ayat 104. Ada ayat lain yamhakullah ar-riba wa yurbi shadaqat. Yamhaku, menghancur leburkan sapa Allah ar-riba pada riba. Wa yurbi, dan mengembangkan siapa Allah as-shadaqat pada sedekah. Hadasana Umar bin Hafsin dasani Abi dasana Al-A'mas qala dasani Ibrahim At-Taimi Anil Haris bin Suwaidin qol, berkata sopo Abdullah. Lah, Abdullah ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Qala, bersabda sopo an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyukum, manakah kalian, malu warisihi, yang harta ahli warisnya, ayyukum iku ahabu, lebih menyenangkan, ilaihi pada ayyukum, min malihi, daripada hartanya sendiri ayyukum. Manakah di antara kalian yang lebih senang terhadap harta milik ahli warisnya daripada hartanya sendiri? Ada ndak? Qalu, berkata mereka, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ma, tidak ada, mina, dari kalangan kami, ahadun, seorang pun, ila, kecuali, maluhu, utawi hartanya ahad, iku ahabu, lebih menyenangkan, ilaihi, pada ahad, daripada harta ahli warisnya. Ya tidak ada satupun dari kami, wahai utusan Allah, kecuali hartanya sendiri itu yang lebih dia senangi daripada harta ahli warisnya. Lalu qala, bersabda siapa Nabi,
Fa inna malahu, maka sesungguhnya hartanya orang iku, hartanya ahad ya, hartanya ahad iku adalah ma apa-apa kodama yang telah mendahulukan dia, yang telah digunakan, dikelola di dalam hidupnya untuk kebaikan. Nah itu hartanya sendiri. Wa malu warisihi, dan harta ahli warisnya ahad atau orang itu adalah ma apa-apa akhara yang mengakhirkan dia simpen sampai kedahuluan mati. Terus pada akhirnya hartanya untuk dibagi pada ahli waris. Ya kalau dibagi, kalau untuk rebutan malah jadi perkara itu. Hadasana Umar bin Hafsin dasana Abi, qala dasani Al-A'mas, qala dasani Khaisamah an Adi beni Hatim, qala bersabda sapa an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma tidak ada mingkum dari kalangan kalian min ahadin utawi seorang pun. Ini minnya zaidah jar majrur fi mahali raf'in. Ila kecuali wasa yukallimuhu, dan akan ngajak bicara pada ahad sapa Allahu Allah yaumal kiamah, di hari kiamat. Laisa tidak ada bainallah, antara Allah, wa bainahu, dan antara dia ahad sopo turjuman, penerjemah. Jadi tidak ada iku bainallah wa bainahu turjuman. Jadi ya betul-betul ya di hadapan Allah betul, tidak ada terjemah, juru terjemah atau apa, tidak ada. Ya di integrasi, kamu dulu melakukan dosa ini kan, oh iya, ini kan, iya, ini kan, iya, ini kan, iya, gitu. Cuma kemudian yang dulu melihat dia ahad, pala yaro, maka tidak melihat dia ahad sayan pada sesuatu pun, qudamahu, ya depannya ahad, ya depannya ahad. Dia melihat di depan itu tidak ada apa-apa, ya iki kok gak ono amalane sidik-sidik, ya apa iki, nah, gitu kan, ya. Jadi dia mengingat persis waktu itu perbuatan apa saja yang dia lakukan di dunia, baik buruknya tahu betul, ya. Cuma kemudian yang dulu melihat, memandang dia baina yadaihi, antara depannya. Batas takbiluhu, maka datang kepada dia apa anarun neraka. Wah iki, ya, nerakanya datang. Paman, maka barang siapa istato'a, yang mampu, siapa man mingkum dari kalian, an yataqiya, jika ya berlindung diaman, menjaga diri diaman, anaro pada neraka, walau bisiki tamrin, dan meskipun hanya dengan sebelah kurma satu disigar jadi dua, yang satu untuk sodakoh, yang satu dimakan sendiri, ya silahkan dilakukan, ya. Jadi barang siapa yang waktu di dunia ini ya mampu untuk menjaga dirinya dari api neraka besok di hari kiamat, walaupun hanya dengan sebelah kurma, ya supaya dikerjakan, ya mumpung di dunia. Kalau di sana nanti berlindung kemana, enggak bisa, ya. Hadasana Ibnu Abi Umar, qala hadasana Abdullah bin Mu'ad As-Sun'ani, an Ma'mar an Asim bin Abi Najud an Abi Wa'il an Mu'ad bin Jabal, qala berkata Mu'ad bin Jabal, kuntu ada aku ma'a
ma'an Nabi bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di safarin di dalam bepergian. Fa'asbahtu maka jadi aku yauman suatu hari. Iku koriban dekat minhu dari Nabi. Yang namanya musafir itu kan berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Pas hari itu aku itu kok kebetulan dekat dengan Nabi. Wa nahnu dan kami iku nasiru berjalan. Jadi ngobrol-ngobrol itu sambil jalan gitu. Ya. Fakultu maka berkata aku ya Rasulullah, akhbirni mengkabarilah engkau nih padaku. Ya. Diamalin pada suatu amalan. Yudkhiluni yang bisa memasukkan apa amalan nih padaku al jannah pada surga. Wa yuba iduni dan menjauhkan apa amalan nih padaku alinar dari neraka. Kala bersabda Nabi lakot sa'al tani niscaya sungguh bertanya engkau nih padaku an adimin dari sesuatu yang besar. Ya, sesuatu yang besar yang jarang orang mampu. Jadi an amalin adimin fi'luhu ala nufus. Orang itu biasanya tidak mampu melakukan ini. Wa inahu dan sesungguhnya perkara yang besar iku layasirun niscaya mudah. Alaman atas siapapun yasarohu yang memudahkan hu padaman sopo Allahu Allah alaihi atas amalan tersebut. Saya ulang ya. Alaman atas orang yasarohu yang memudahkan hu pada amalan adim ya, adim yang besar itu. Sopo Allahu Allah alaihi atas man. Alaihi atas man. Ya. Di alaihi atas man. Kualik tadi. Tak butuh menyembah kamu Allah pada Allah. Ya. Wala tusriku dan tidak mensekutukan kamu bihi terhadap Allah sayan pada sesuatu pun. Tuh. Nyembah Allah dan jangan mensekutukan Allah pada sesuatu pun. Artinya nyembah Allah ya, tapi ternyata ada selain Allah yang juga disembah. Itu tidak boleh seperti itu. Jadi nyembah Allahnya iya, nyembah selain Allah juga iya. Ya. Watukimu dan menegakkan kamu as-sholata pada sholat. Watukti dan mendatangkan kamu az-zakata pada zakat. Watasumu dan puasa kamu Ramadana pada bulan Ramadan. Watahuju dan haji kamu al-baita pada baitullah. Nah itu. Jadi melaksanakan itu semua. Itu kalau memang Allah tidak memudahkan ya tidak bisa. Nyembah Allah tidak syirik. Sholat 5 waktu, walaupun sholat itu 5 menit itu selesai. Tapi kalau Allah nggak memudahkan ya nggak sholat, orang itu nggak sholat. Ya kan? Zakat itu, zakat fitrah itu setahun itu paling banyak 3 kilo. Satu sok itu kan 3 kilo itu sudah lebih. Tapi ya nggak bayar, betul nggak bayar. Padahal HP-nya itu harganya 3 juta, ada yang 5 juta. Beras 3 kilo itu berapa harganya? Ya, nah, karena memang tidak dimudahkan. Ya. Terus puasa Ramadan, banyak alasan orang itu. Apalagi haji. Tumakola kemudian bersabda siapa Nabi, ala aduluka apakah tidak menunjukkan aku kepadamu ala abwa bil khair atas pintu-pintu kebaikan. Jadi pintu-pintu yang bisa mengarahkan kamu pada kebaikan.
Mau ndak? Asomu utawi puasa iku junatun tameng, aling-aling. Aling-aling dari neraka atau aling-aling penghalang dari syahwat, segala bentuk kemaksiatan. Orang kalau meninggalkan maksiat ya pasti jadi orang baik. Nah, salah satunya silahkan puasa. Ya, silahkan puasa. Karena puasa itu memecah syahwat, keinginan-keinginan yang tidak benar, ya, itu bisa terkontrol dengan puasa. Itu. Karena memang syahwatnya terpecah, kekuatannya melemah. Nah, itu. Wasodakotu dan sodakoh iku tudfi'u memadamkan al-khoti'ata pada dosa-dosa. Kama yudfi'u sebagaimana memadamkan opo al-ma'u air anaro pada api. Ya, apinya mati, panasnya hilang. Nah, gitu loh. Jadi apinya mati, panasnya juga hilang. Kan gitu kan kalau disiram air. Walaupun airnya air panas. Ya kan gitu. Artinya menghilangkan dosanya dan efek dari dosa itu juga hilang. Ya. Jadi api itu ibarat dosanya, panas itu ibarat efek dari dosa itu. Nah, gitu. Wa sholatu rajuli dan sholatnya seseorang min jaufil laili dari tengah malam itu juga sebagai jalan kebaikan atau ya menghapus dosa, menghapus dosa. Allah berkata Mu'ad, Tumatala kemudian membaca. Siapa Nabi? Tata Java junubuhum, benggang. Apa junubuhum, lambung mereka. Anil madoji, dari tempat tidur. Sifatnya orang iman seperti itu. Jadi malam bangun untuk doa, sholat. Hatta balago sehingga sampai siapa Nabi pada lafaz ya'malun. Di surat As-Sajdah ayat 16 sampai 17. Lengkapnya ya tatajafa junubuhum anil madhaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'ah. Jadi lambungnya itu menjauh dari tempat tidurnya. Berarti bangun tidur dia. Di tengah malam itu berdoa pada Tuhannya karena memang takut. Ya, takut dan berharap pada Allah. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi biar dosa-dosanya diampuni, ya biar jadi orang baik. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun. Jadi seseorang itu nggak ngerti secara persis apa yang menjadi surprise dari Allah kepada orang tersebut. Yang jelas surprise-nya itu membahagiakan. Qurrati a'yun. Itu sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan. Hadatsana Uqbah bin Mukram al-Basri. Qala hadatsana Abdullah ibnu Isa al-Khazaz an Yunus ibni Ubaidin anil Hasan. Hasan ini Hasan al-Basri. An Anas bin Malikin qala berkata Anas. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna sodakota sesungguhnya sodakoh iku latut fi'u nisaya memadamkan apa sodakoh ghadaba Rabbi pada kemarahan Tuhan. Allah marah itu kepada orang yang melakukan kemaksiatan. Terus orangnya tobat, minta ampun,
terus sodakoh. Nah, Allah ndak jadi marah, gitu loh, ndak jadi marah. Watat fa'u dan menolak apa sodakoh, menghindarkan apa sodakoh dari orang yang sodakoh, mitatasuk pada kematian yang jelek. Kematian yang jelek ya mati su'ul khotimah itu, ya. Ya mati yang jelek, su'ul khotimah, termasuk doa-doa yang diajarkan Nabi itu. Nabi kan minta perlindungan jangan sampai eh, tertimpa reruntuhan terus mati, terus gelundung jatuh dari ketinggian terus mati, tenggelam terus mati, terus terbakar terus mati, atau diganggu setan mau mati, ada seperti itu, ya. Atau mati dalam keadaan eh, murtad, ya murtad, ya murtad, dan mati-mati yang jelek lainnya, ya.